Sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi yang masih lestari hingga hari ini. Mulai dari makanan khas, pakaian adat, rumah tradisional, hingga berbagai upacara adat yang diwariskan turun-temurun. Salah satu tradisi yang selalu menarik untuk dibahas adalah tradisi pernikahan. Di berbagai daerah, prosesi kawin tidak hanya sakral, tetapi juga unik dan penuh makna. Kali ini, kita akan melihat 10 tradisi pernikahan paling unik dan tidak biasa di Indonesia, yang mungkin terdengar mengejutkan bagi sebagian orang, namun benar-benar ada dan masih dijalankan hingga sekarang. Kita mulai dari nomor 10. Larangan buang air selama 2-3 hari, suku Tidung, Kalimantan Utara. Tradisi setiap suku di Nusantara memang dikenal sangat beragam dan penuh keunikan. Salah satunya datang dari suku Tidung, yang memiliki prosesi pernikahan adat dengan aturan yang tidak biasa dan cukup mengundang perhatian. Dalam tradisi pernikahan adatnya, pasangan pengantin diwajibkan menahan diri untuk tidak buang air kecil maupun besar selama prosesi berlangsung. Pantangan ini biasanya dijalankan selama sekitar 3 hari sejak prosesi ijab kabul dilakukan. Selama masa tersebut, pasangan pengantin juga dilarang mandi dan tidak diperkenankan keluar rumah. Masyarakat suku Tidung meyakini bahwa pasangan yang mampu menjalani rangkaian pantangan ini dengan baik akan terhindar dari berbagai nasib buruk. Rumah tangga mereka dipercaya akan lebih harmonis, dijauhkan dari perselingkuhan dan perceraian, serta dilindungi dari musibah yang menimpa anak di usia dini. Selama prosesi berlangsung, pengantin tidak dibiarkan sendirian. Kerabat dekat dan tokoh adat akan bergantian mengawasi untuk memastikan seluruh aturan adat dijalankan sesuai ketentuan. Untuk membantu menahan rasa tidak nyaman, pasangan pengantin biasanya mengurangi porsi makan dan minum selama masa pantangan tersebut. Menariknya, adat pernikahan suku Tidung tidak hanya berhenti pada pantangan tersebut. Sebelum hari pernikahan, pengantin perempuan dilarang keluar rumah. Sementara itu, pengantin pria yang datang terlambat ke upacara pernikahan dapat dikenakan sanksi adat berupa denda, biasanya dalam bentuk perhiasan. Bahkan sebelum prosesi dimulai, mempelai pria tidak diperkenankan membuka tirai pembatas antara dirinya dan calon istri sebelum menyanyikan lagu-lagu bernuansa cinta sebagai bagian dari simbol kesungguhan hati. Nomor 9. Kawin gantung, Desa Cipaeh, Banten. Kawin gantung adalah salah satu bentuk perkawinan adat yang pernah dan masih dikenal di wilayah Banten. Dalam tradisi ini, pasangan telah dinyatakan sah secara agama dan adat, namun belum diperbolehkan hidup serumah dan menjalani kehidupan rumah tangga sepenuhnya. Hubungan suami istri secara praktik ditangguhkan hingga pasangan dianggap cukup usia atau siap secara mental dan ekonomi. Salah satu lokasi yang masih mempertahankan tradisi ini adalah Desa Cipaeh, Kecamatan Gunung Kaler, Provinsi Banten. Di wilayah ini, kawin gantung telah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Praktik ini umumnya melibatkan anak-anak atau remaja di bawah umur yang dianggap belum siap membangun rumah tangga secara penuh. Dalam pelaksanaannya, prosesi kawin gantung dilakukan hampir sama dengan pernikahan pada umumnya. Terdapat ijab kabul, wali, saksi, mahar, hingga walimah. Namun pernikahan ini tidak dicatatkan di kantor urusan agama karena usia mempelai yang belum memenuhi syarat hukum negara. Setelah akad nikah, kedua mempelai tetap tinggal di rumah orang tua masing-masing. Mereka baru akan hidup bersama dan mencatatkan pernikahan secara resmi setelah mencapai usia akil balik atau usia yang dianggap cukup matang. Setelah ijab kabul, kedua mempelai akan diarak keliling kampung dengan menaiki kuda sebagai tanda bahwa mereka telah resmi dikawinkan secara adat. Meski kini tradisi kawin gantung dipandang bertentangan dengan hukum negara dan perlindungan anak, sebagian masyarakat Cipaeh Serdang tetap mempertahankannya sebagai warisan leluhur. Nomor 8. Kawin culik atau merarik, suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di tengah beragamnya tradisi pernikahan di Indonesia, suku Sasak di Lombok memiliki adat yang dikenal luas dengan sebutan kawin culik atau kawin lari. Dalam masyarakat setempat, tradisi ini disebut merarik. Bagi orang luar, tradisi ini kerap disalahartikan sebagai penculikan. Padahal dalam konteks adat Sasak, merarik memiliki aturan dan tahapan yang jelas. Secara bahasa, kata merarik berasal dari kata lari dalam bahasa Sasak, sementara istilah merarinang berarti melarikan. Dalam praktik pernikahan, merarik dimaknai sebagai proses seorang laki-laki membawa perempuan yang akan dinikahinya ke tempat aman. Awalnya, tradisi ini menggambarkan tindakan membawa lari gadis untuk dinikahi.
Namun seiring waktu, merarik berkembang menjadi istilah yang mewakili seluruh rangkaian pernikahan adat suku Sasak. Tradisi ini dikenal hampir di seluruh Pulau Lombok, meski terdapat perbedaan pengucapan di beberapa daerah. Dalam pelaksanaannya, merarik tidak dilakukan secara sembarangan. Tahap awal disebut midang, yaitu proses pendekatan di mana calon pengantin pria mengunjungi calon pengantin perempuan secara sopan pada waktu tertentu, biasanya malam Kamis atau malam Minggu. Setelah ada kesepakatan, barulah dilakukan tahap merarik, yaitu membawa perempuan pergi secara diam-diam pada waktu yang telah ditentukan bersama. Selanjutnya, keluarga pihak pria melakukan selabar dan majetik, yaitu melapor kepada keluarga dan dusun asal perempuan. Rangkaian adat kemudian berlanjut ke tahap mbait wali, sorong serah, dan ditutup dengan nyongkolan, yakni arak-arakan keluarga mempelai pria menuju rumah mempelai perempuan sebagai penanda resmi bersatunya kedua keluarga. Nomor 7. Kawin Colong, Suku Osing, Desa Kemiren, Banyuwangi. Kawin colong adalah salah satu tradisi pernikahan adat yang masih dikenal di kalangan masyarakat suku Osing, khususnya di Desa Kemiren, Banyuwangi. Dalam tradisi ini, calon pengantin perempuan dibawa pulang oleh calon pengantin laki-laki ke rumah keluarganya, tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan pada awalnya. Meski sering disalahartikan sebagai penculikan, kawin colong justru memiliki aturan adat yang ketat dan dilakukan atas kesepakatan kedua calon pengantin. Sejarah kawin colong di Kemiren berkaitan erat dengan praktik perjodohan pada masa lalu. Dahulu, anak-anak sering dijodohkan sejak kecil oleh orang tua. Ketika dewasa dan merasa tidak cocok dengan pilihan keluarga, sebagian anak memilih pasangan sendiri. Karena perjodohan sebelumnya sudah melibatkan kesepakatan antar orang tua, maka pilihan pribadi kerap tidak direstui. Dalam kondisi inilah kawin colong menjadi jalan keluar agar pernikahan tetap didasarkan pada rasa suka dan pilihan sendiri. Pelaksanaan kawin colong tidak boleh dilakukan sembarangan. Calon pengantin perempuan harus langsung dibawa pulang ke rumah calon pengantin laki-laki, tidak boleh dibawa keluar desa atau tempat lain. Jika dilanggar, peristiwa tersebut bisa dianggap masalah hukum, bukan lagi urusan adat. Setelah sampai di rumah pihak laki-laki, keluarga segera mengutus seseorang untuk memberi kabar kepada keluarga perempuan. Menurut kepercayaan masyarakat Kemiren, pernikahan yang diawali kawin colong justru dinilai lebih kuat. Karena pernikahan tersebut merupakan pilihan pribadi, pasangan merasa memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjaga rumah tangga. Mereka percaya bahwa kegagalan rumah tangga akan menjadi beban moral karena keputusan itu diambil atas kehendak sendiri, bukan paksaan orang tua. Tradisi kawin colong hanya boleh dilakukan jika kedua calon pengantin sama-sama berasal dari suku Osing. Jika salah satu berasal dari suku lain, pernikahan tetap diperbolehkan, namun prosesi kawin colong tidak dapat diterapkan. Meski begitu, setelah pernikahan resmi dilakukan menurut adat atau agama pasangan, keluarga tetap diwajibkan melaksanakan ritual adat Osing di Kemiren sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Nomor 6. Belis, tradisi mas kawin ekstrim dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat Sumba di Nusa Tenggara Timur, perkawinan bukan sekedar penyatuan dua individu, melainkan peristiwa adat yang memiliki makna sosial, budaya, dan spiritual yang sangat mendalam. Salah satu prosesi terpenting dalam pernikahan adat Sumba adalah tradisi belis, yaitu mahar yang wajib disiapkan oleh pihak laki-laki untuk meminang perempuan Sumba. Belis bukan mahar biasa. Dalam adat Sumba, belis umumnya berupa hewan ternak bernilai tinggi seperti kuda dan kerbau, yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ekor. Prosesi belis dilakukan dalam upacara adat yang meriah. Pihak laki-laki datang berombongan ke rumah keluarga perempuan dengan membawa hewan-hewan yang telah disepakati sebelumnya. Namun sebelum itu, proses perundingan adat biasanya sudah dilakukan oleh kedua keluarga untuk menentukan jumlah belis berdasarkan status sosial, garis keturunan, dan kesepakatan bersama. Bagi mereka, belis bukanlah bentuk jual beli perempuan, melainkan lambang cinta, tanggung jawab, dan penghargaan seorang calon suami terhadap calon istri serta keluarganya. Jumlah belis memang bervariasi. Dalam beberapa kasus, pihak laki-laki harus menyiapkan belis dalam jumlah besar, sehingga pernikahan bisa tertunda bertahun-tahun sampai persyaratan adat terpenuhi.
Meski kehidupan sosial terus mengalami perubahan, tradisi belis tetap dipertahankan oleh generasi muda Sumba sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Tradisi ini juga menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara yang ingin menyaksikan langsung kekayaan adat dan kearifan lokal Sumba. Nomor 5. Nyerorot, tradisi kawin lari adat Bali. Nyerorot adalah salah satu sistem pernikahan adat Bali yang kerap dikenal sebagai kawin lari. Berbeda dengan pernikahan pada umumnya, nyerorot tidak diawali dengan lamaran resmi dari orang tua, melainkan berangkat dari kehendak pribadi kedua calon pengantin. Tradisi ini biasanya dilakukan ketika pasangan saling mencintai dan sepakat menikah, namun hubungan mereka tidak mendapat restu atau mengalami hambatan dari keluarga maupun lingkungan sosial. Dalam pelaksanaannya, nyerorot memiliki tahapan adat yang jelas dan tidak dilakukan secara sembarangan. Tahap awal dimulai dari kesepakatan kedua calon mempelai untuk melakukan pengerorodan. Pada masa lalu, prosesi ini umumnya dilakukan pada malam hari. Calon pengantin perempuan kemudian dibawa ke tempat yang tidak diketahui oleh kedua keluarga, biasanya di rumah kerabat jauh atau pihak ketiga yang disebut pengkeban. Setelah calon pengantin tiba di tempat pengkeban, pihak pengkeban wajib melaporkan keberadaan mereka kepada kelian adat, bendesa, atau perbekal setempat. Selanjutnya, dalam waktu maksimal 1x24 jam, keluarga calon pengantin pria harus mengirim utusan ke keluarga perempuan untuk menyampaikan bahwa putri mereka telah melakukan pelarian dengan laki-laki yang berniat menikahinya. Sekitar 3 hari kemudian, kedua calon pengantin akan dijemput oleh keluarga pihak pria dan dibawa ke kediaman keluarga laki-laki. Setelah itu, keluarga pria menyampaikan rencana pelaksanaan upacara pernikahan kepada keluarga perempuan melalui prosesi yang disebut masuake. Jika pihak keluarga perempuan tidak menyatakan keberatan, mereka akan datang ke rumah pihak pria sebagai tanda persetujuan. Setelah persetujuan tersebut diberikan, banjar di lingkungan pihak pria akan mengumumkan rencana pernikahan kepada masyarakat. Rangkaian nyerorot kemudian ditutup dengan upacara mejauman, yaitu upacara pernikahan adat hingga kedua calon pengantin resmi menjadi suami istri secara adat dan agama. Nomor 4. Maminang, lamaran dari mempelai perempuan, Minangkabau, Sumatera Barat. Di sebagian besar daerah di Indonesia, proses lamaran biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki. Namun, adat Minangkabau justru berjalan sebaliknya. Dalam budaya Minang, pihak perempuanlah yang melamar calon pengantin laki-laki, sebuah tradisi yang bagi banyak orang terdengar unik dan tidak biasa. Prosesi lamaran dilakukan dengan mengunjungi keluarga calon mempelai laki-laki, membawa buah tangan sebagai simbol niat baik dan persatuan. Jika lamaran diterima, maka laki-laki tersebut akan bergabung ke dalam keluarga perempuan setelah menikah. Dalam posisi ini, sang suami disebut sumando, yaitu tamu terhormat di rumah keluarga istrinya. Keunikan tradisi ini tidak terlepas dari sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau. Garis keturunan, nama suku, dan harta pusaka seperti tanah dan rumah gadang diwariskan dari ibu kepada anak perempuan. Anak laki-laki tidak memiliki hak kepemilikan atas harta pusaka, melainkan hanya berhak mengelolanya. Meski demikian, laki-laki tetap memegang peran penting sebagai mama, yaitu paman yang bertanggung jawab membimbing dan melindungi keponakan dari garis saudara perempuan. Sistem ini menempatkan perempuan sebagai pusat keluarga dan penjaga adat, sementara laki-laki menjalankan peran kepemimpinan moral, sosial, dan spiritual. Keseimbangan peran ini tercermin dalam pepatah Minangkabau, Kamanakan Barajo Kamama, yang menegaskan bahwa keponakan berbakti kepada mamaknya. Dengan cara inilah adat Minangkabau menjaga keharmonisan keluarga dan kesinambungan budaya dari generasi ke generasi. Nomor 3. Munggah, tradisi pernikahan paling rumit dari Palembang. Pernikahan adat Palembang termasuk salah satu pernikahan adat yang cukup unik di Indonesia. Pasalnya, sebelum hari pernikahan berlangsung, kedua mempelai harus melewati banyak tahapan adat terlebih dahulu. Jadi, sebelum resmi menjadi suami istri, pasangan pengantin sudah terlibat dalam berbagai prosesi adat yang panjang. Rangkaian adat ini dimulai dari madik, menyenggung, ngebet, berasan, mutus kekato, nanter ke belanjo, hingga prosesi menuju akad nikah. Setelah semua tahapan tersebut dijalani, barulah dilaksanakan prosesi munggah. Munggah sendiri merupakan puncak dari pernikahan adat Palembang. Susunan acaranya cukup rumit dan memerlukan persiapan yang matang agar semua tahapan dapat berjalan sesuai adat yang berlaku.
Dalam prosesi munggah, rombongan mempelai pria akan diiringi tabuhan rebana saat berjalan menuju rumah mempelai wanita. Suasananya meriah dan penuh nuansa adat, menjadikan tradisi ini terlihat khas dan berbeda dari pernikahan adat daerah lain. Nomor 2. Ontaran, saweran ekstrim pernikahan dari Madura. Berbeda dengan kebiasaan di banyak daerah lain yang memberi amplop secara tertutup, di Madura para tamu justru memberikan uang secara langsung di hadapan pengantin. Uang kertas, baik rupiah maupun mata uang asing, dikalungkan ke leher atau disematkan ke busana pengantin sebagai tanda doa dan dukungan. Ada pula yang langsung diberikan dalam bentuk lembaran tepat di depan mempelai pengantin. Tradisi ini melambangkan restu, rezeki, dan harapan agar rumah tangga pengantin selalu berkecukupan. Semakin banyak tamu yang datang dan ikut ontaran, semakin besar pula doa dan perhatian yang diberikan kepada pasangan pengantin baru. Momen ini biasanya berlangsung meriah dan menjadi salah satu bagian yang paling ditunggu dalam acara pernikahan. Dalam prosesi saweran, biasanya hadir juru sawer yang menyampaikan petuah kehidupan, nasihat rumah tangga, serta pesan-pesan agama dengan bahasa khas Madura. Suasana dibuat hangat dan penuh canda, sehingga acara tidak terasa kaku meski syarat makna. Fakta uniknya, uang yang terkumpul dari ontaran bisa sangat banyak hingga menutupi sebagian tubuh pengantin dan kerap menjadi sorotan di media sosial. Tradisi ini masih banyak dijumpai di wilayah Bangkalan dan daerah lain di Pulau Madura, dan hingga kini tetap dipertahankan sebagai bentuk kebersamaan serta dukungan sosial dalam pernikahan. Nomor 1. Sinamot, mas kawin berdasarkan status sosial dari suku Batak. Sinamot merupakan tradisi penting dalam pernikahan adat Batak yang berfungsi sebagai bukti kesungguhan seorang pria untuk menikahi wanita pilihannya. Sinamot bukan sekadar mahar, tetapi simbol perjuangan, tanggung jawab, serta penghormatan kepada calon istri dan keluarga besarnya. Mungkin inilah salah satu alasan kenapa banyak orang Batak terkenal tangguh dan sukses di perantauan. Soalnya kalau belum sukses, urusan menikah bisa tertunda, dan kalau tidak menikah, garis keturunan pun ikut terancam. Besaran sinamot ditentukan melalui musyawarah keluarga kedua belah pihak. Nilainya dipengaruhi oleh pendidikan, status sosial, latar belakang keluarga, serta kesepakatan bersama. Karena itu, tidak ada angka baku. Sinamot bisa bernilai jutaan hingga ratusan juta rupiah, tergantung kondisi masing-masing keluarga. Meski bersifat wajib secara adat, sinamot tidak boleh menjadi penghalang atau menggagalkan pernikahan. Tradisi ini bersifat fleksibel dan dapat dinegosiasikan sesuai kemampuan pihak laki-laki. Yang dinilai utama bukan besarnya nominal, melainkan niat baik, usaha, dan komitmen untuk membangun rumah tangga. Bagi masyarakat Batak, sinamot juga berfungsi sebagai pengikat moral agar pasangan lebih bertanggung jawab dan menghargai pernikahan, karena ikatan ini menyangkut kehormatan dan nama baik keluarga besar. Itu dia guys, 10 tradisi pernikahan paling unik di Indonesia yang menunjukkan betapa kayanya budaya di negeri kita. Namun di masa depan, bukan tidak mungkin sebagian tradisi ini perlahan hanya tinggal cerita. Perubahan zaman, biaya yang semakin mahal, dan gaya hidup yang makin praktis membuat generasi muda harus berpikir ulang menjalani prosesi adat yang panjang dan rumit. Bahkan sekarang, banyak dari Gen Z dan milenial yang memilih menikah sederhana di KUA demi menghemat biaya sekaligus mempersingkat rangkaian acara. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.